Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana hudan lil huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi suri tauladan kita bersama. Perkenalkan, nama saya Alamsyah SPDI MH, salah satu dosen dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau sering disebut dengan PDD UKTPT dalam rangka sertifikasi dosen. Sebagai salah satu dosen perguruan tinggi Muhammadiyah, kami dituntut untuk menjalankan catur dharma perguruan tinggi, yaitu pertama pendidikan dan pengajaran, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian kepada masyarakat, dan yang keempat pengamalan al-Islam kemuhammadiyahan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan catur dharma perguruan tinggi bidang pendidikan dan pengajaran, yaitu menyampaikan mata kuliah ilmu falak dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah ilmu falak ini memiliki bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah MKB 19027. Ilmu falak adalah mata kuliah dasar umum yang berada pada tingkat universitas, diajarkan di seluruh program studi di Fakultas Agama Islam. Di luar Fakultas Agama Islam, ilmu falak diintegrasikan dengan mata kuliah al-Islam kemuhammadiyahan 6 yang merupakan penunjang catur dharma pengamalan al-Islam kemuhammadiyahan. Mata kuliah ilmu falak ini diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam yang nantinya mahir dalam ilmu falak, memiliki kemampuan yang pertama menghitung arah kiblat, yang kedua menentukan awal waktu sholat, yang ketiga menentukan awal bulan, yang keempat memahami hukum gerhana matahari dan gerhana bulan. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ilmu falak ini, yang pertama CPL 1 sikap 1 yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPL kedua sikap kedua menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. CPL ketiga, pengetahuan kelima, menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil alamin. CPL keempat, KU 10, menunjukkan kemampuan literasi informasi, media, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja. CPL kelima, KU 13, mampu membaca Al-Quran berdasarkan ilmu tajwid. CPL ke-6, KU 14, mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau sering disingkat dengan CPMK. Yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mengenal objek kajian ilmu falak. CPMK kedua, mahasiswa memahami satuan ukur dan penggunaan kalkulator serta aplikasi penunjang dalam ilmu falak. CPMK ketiga, yaitu mahasiswa menjelaskan konsep dasar koordinat bumi. CPMK keempat, mahasiswa memahami teori hisab dan fikih arah kiblat serta terampil dalam menghitung arah kiblat. CPMK yang kelima, mahasiswa memahami teori hisab dan fikih awal bulan dan mampu menghitung awal bulan miladiah dan hijriah. CPMK ke-6, mahasiswa mampu menghasilkan dan melakukan praktek wawasan keilmuan yang telah didapatkan, dalam hal ini arah kiblat, waktu sholat, dan awal bulan. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran ilmu falak itu blended learning dengan memadukan sistem online dengan menggunakan media Zoom meeting, Google Meet, Spada, Unismu Makassar, dan grup WhatsApp.
Sedangkan tatap muka untuk praktek pengukuran arah kiblat. Adapun bahan ajar yang saya gunakan dalam proses pembelajaran, yang pertama buku tentang arah kiblat hasil tulisan saya, yang kedua pemberian materi PPT, yang ketiga video pembelajaran yang telah dilingkan dengan YouTube, yang keempat dokumen baik itu jurnal falak. Selanjutnya, adapun sistem penilaian saya, yang pertama aspek absensi situs 10%, diskusi 5%, formative assessment keaktifan 5%, tugas makalah 10%, tugas lainnya 5%, kemudian summative assessment, tugas proyek 20%, UTS 20%, UAS 25%. Demikianlah deskripsi mata kuliah ilmu falak. Selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik. Ya. Alhamdulillah sehat semua ya, walaupun kita masih dalam keadaan COVID ya. Dalam proses pemulihan kita bisa berjumpa ya, lagi dalam perkuliahan ilmu falak. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah, salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kemudian menjadi suri tauladan kita bersama dalam mengarungi kehidupan di permukaan bumi ini. Alhamdulillah, adik sekalian, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya, insya Allah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan perkuliahan. Ya, kita sudah masuk di pertemuan ke-7 berkaitan dengan pembahasan hisab arah kiblat dan penggunaan aplikasi arah kiblat. Nah, untuk hari ini kita akan masuk di penggunaan aplikasi arah kiblat. Sudah kelihatan? Ya, sudah tampil, Pak. Ya. Baik adik sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan masih lanjut pada pembahasan ke-7 ya. Pembahasan ke-7, pertemuan ke-7 tentang ilmu falak ya. Namun pokok pembahasannya berkaitan dengan adapun indikator ataukah capaian mata kuliah hari ini, yaitu kita mampu menentukan arah kiblat dengan menggunakan instrumen yang terkait, dalam hal ini Google Earth ya. Namun sebelum saya jelaskan lebih jauh, kita merefleksi kembali lagi mata kuliah kita di pertemuan ke-6 masih terkait dengan definisi arah kiblat dan hukum mempelajari arah kiblat. Kenapa kemudian saya mengulangi kembali ini sekalian? Seperti biasanya ketika kita mengawali proses perkuliahan, senantiasa ada nilai-nilai yang masuk ke dalam diri kita, dalam hal ini nilai-nilai normatif seperti CPL kita, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka seperti yang saya tampilkan di sini, ada ayat Al-Quran yang seperti yang saya jelaskan pekan lalu berkaitan dengan hukum mempelajari, hukum kenapa kemudian kita harus menghadap arah kiblat. Di sini ada surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 150 dan surat Yunus ayat 87. Saya minta satu orang dulu untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 149 saja. Ada yang bisa? Saya, Pak. Oh, Makmal ya? Iya, Pak. Oh iya, silakan Makmal. Yang lain kita simak sama-sama ya. Kemudian nanti dibaca artinya juga kalau bisa sebentar supaya kita elaborasi kembali. Ya, silakan Makmal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih Adik Mukmal yang telah membacakan. Coba artinya satu orang lagi artinya. Mukmal, artinya coba Mukmal. Saya, Pak. Oh iya, silakan. Akbar ya. Silakan Akbar. Iya, Pak. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Oke, baik. Terima kasih Akbar ya. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang hukum, ya, bagaimana Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menghadap ke kiblat, ya. Kemana itu? Ke arah Masjidil Haram, ya. Masjidil Haram yang dimaksud di sini adalah Ka'bah Baitullah yang kemudian dibangun oleh Allah sendiri melalui para nabi-nabinya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Baik adik sekalian, itu tadi refleksi. Yang kedua, definisi tentang arah kiblat ini juga kita sudah pelajari kemarin, cuman saya refleksi kembali bahwa Selamat Hambali itu mendefinisikan arah kiblat adalah arah menuju Ka'bah, yaitu Baitullah seperti ayat yang kita bacakan tadi lewat jalur terdekat. Kita garis bawahi di sini jalur terdekat itu nanti kita ketahui bagaimana jalurnya, bagaimana caranya, dan bagaimana menggunakan aplikasi. Ada juga di sini menurut Muhyiddin Qasim, menurut Departemen Agama. Ini sudah kita pelajari kemarin. Baik, adik sekalian. Kalau orang berbicara tentang kiblat, maka ada hal yang menarik. Dari dua gambar ini, ada hal yang menarik saya pikir ketika kita melihat dua gambar yang saya tampilkan ini, masing-masing memiliki perbedaan ataukah persamaan. Saya ingin mendengarkan dulu. Ada yang ingin berkomentar terkait dengan gambar yang saya tampilkan ini? Gambar Saya 1 mungkin, dan Pak. gambar 2. Siapa? Saya mungkin Pak Rindi Antika. Rindi ya? Iya Pak. Oke, Rindi. Ya, Baik. silakan. Iya Pak, terima kasih. Sedikit berpendapat terkait dari materi perkuliahan kita pada pagi hari ini terkait dari gambar pertama. Mungkin teman-teman sekalian juga bisa lihat bahwasannya di gambar pertama itu semua orang itu melaksanakan ibadah. Namun perlu kita ketahui bahwasanya mungkin cara beribadahnya itu boleh dikata belum sesuai, karena kita lihat ada yang arahnya ke depan, ada yang arahnya ke samping, bahkan ada yang arah ke belakang. Nah, dan kita lihat juga di gambar kedua, sepertinya kita tahu nih juga bandingkan bahwasanya dengan di gambar kedua itu semuanya orang menghadap ke Baitullah. Tadi di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan sama Bapak bahwasanya semua orang itu bisa melaksanakan sholat, namun tidak semua orang itu bisa melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan. Mungkin itu Pak antara perbedaan di gambar pertama dan di gambar kedua. Di gambar kedua ini Pak lebih tersusun, lebih rapi dibandingkan di gambar pertama. Mungkin itu sedikit pendapat saya Pak terkait kuliah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Rindi. Betul sekali jawaban dari Rindi bahwa gambar pertama ini orang yang sementara beribadah namun belum ada kejelasan ini ya, masing-masing punya pendapat ya tentang arah. Untuk mempermudah kita di era milenial ini dengan perkembangan zaman yang luar biasa, kampus merdeka dan sebagainya, dengan teknologi yang luar biasa, untuk mengetahui arah kiblat itu sangat mudah sekali sekarang. Sangat mudah sekali. Kalau kita dahulu itu menghitung dengan menggunakan rumus trigonometri dan sebagainya. Nah, sekarang banyak aplikasi, namun aplikasi yang saya akan perlihatkan pada kesempatan kali ini adalah aplikasi yang saya anggap mempermudah adik-adik sekalian dalam hal
menentukan arah kiblat, baik itu di rumahnya, di kosnya, di mana saja di belahan dunia ini. Yang penting jelas lokasi letak geografis rumahnya masing-masing. Kecuali ada di sekalian ada di tempat yang memang tidak ada letak geografisnya, misalnya di hutan yang memang tidak terjangkau dengan Google, gitu ya. Baik. Nah, ada yang sudah pernah dengar Google Earth? Kita lihat dulu ini ya. Nah, ini gambarnya Google Earth ya. Jadi Google Earth ini saya sedikit jelaskan adik sekalian bahwa Google Earth ini merupakan sebuah program. Kalau dulu ada namanya peta dunia, Globe, ini kemudian dimodifikasi dalam bentuk aplikasi, kemudian pencitraannya, kemudian terdokumentasi dalam bentuk pencitraan gambar, di mana semua bentuk satelit-satelit itu mengambil gambar-gambar yang ada di belahan dunia ini. Kemudian kita bisa gunakan dan mencari lokasi-lokasi kita. Google Earth ini biasa juga kita gunakan kan Google Maps ya. Ada yang sering gunakan Google Maps untuk mencari lokasi? Ya, kurang lebih seperti itu sama. Cuman Google Earth ini mempermudah kita untuk dalam hal penentuan arah kiblat. Baik, kita masuk saja di penjelasan secara singkat ya. Karena hari ini kita mau praktek betul-betul dengan menggunakan aplikasi itu. Caranya yang pertama, buka Google Earth ada sekalian. Google Earth itu bisa dibuka melalui komputer, Android, iPhone, iPad, HP-nya itu juga bisa kita gunakan. Tapi ada aplikasi-aplikasi tertentu di Google Earth itu yang memang susah kalau kita gunakan Android atau HP. Kita lebih bagusnya menggunakan laptop. Anda bisa download di sini di linknya, ada linknya ya, www.google.com/earth garingnya. Ini kita bisa download di sini. Kemudian cara penggunaan yang kedua itu melihat lokasi kita di mana dan secara 3D ya. Kemudian tampilan 3D-nya gimana? Semua lokasi di Google Earth menampilkan gambar secara 3D ya, menampilkan secara 3D. Akan terlihat secara jelas kita di mana. Kemudian yang keempat adalah proses pemuatan gambar ya, proses pemuatan gambar. Nah, untuk lebih singkat ada sekalian pertemuan kita kali ini, mari kita praktek ya. Mari kita lihat cara penggunaannya secara detail. Ya, saya stop dulu ini. Saya screen lagi yang. Nah, ini dia. Kelihatan jelas ya? Iya, Pak. Nah, ini aplikasi sudah saya download dan downloadnya tadi sudah ada saya tampilkan di PowerPoint. Anda bisa download. Kemudian Anda bisa lihat di sini, inilah tampilan Google Earth. Ya, Google Earth ini di sini saya ingin jelaskan, di sini ada kolom pencarian ini ya, yang di atas. Jelas ya, kelihatan? Kemudian di sini ada penjelasan, ada pengambilan titik, kemudian rekam, kemudian jam, waktu matahari, kemudian rollernya atau garisnya, banyak sekali. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan Anda sekalian cara penggunaannya gampang sekali. Dan kita ini akan melihat bagaimana arah kiblat masjid yang ada di seluruh dunia. Dalam hal ini kita khususkan dulu di Kota Makassar ya. Cara pertama itu adalah di sini adalah ada kolom pencarian. Yang pertama dilakukan adalah mencari Ka'bah. Ka'bah itu tulisannya Ka'bah. Nah, ini ada jelas di sini ya, Ka'bah Mekah Arab Saudi. Ini ya, Ka'bah Mekah Arab Saudi. Kemudian telusuri. Nah, ini kita telusuri ada sekalian, kita jalan-jalan ke Ka'bah dulu ya. Nah, ini yang tidak pernah jalan-jalan ke Ka'bah, Abidah? Sudah pernah ke Ka'bah, Abidah? Belum, Pak. Nah, sekarang kita ke Ka'bah, Abidah. Ini. Kelihatan ya? Saya pindahkan dulu ini. Kelihatan Ka'bahnya ya? Saya perbesar lagi, ini bagian di kanan ini untuk memperbesar. Di sini untuk mengatur lokasinya ya. Ini Ka'bah. Kemudian kita ambil ini titik garisnya, ini di bagian tengah di atas, ini kita ambil, klik satu kali, kemudian klik di sini. Satu. Ini, oke. Kita tarik, ini sudah ada garis kuning ya, kelihatan garis kuningnya? Kelihatan, Jelas, Pak. Pak. Nah, oke. Nah, kalau ada kelihatan garis kuning ini berarti kita sudah mengambil titik bagian di atas. Nah, terus kita arahkan lagi kursor ke telusuri. Kita cari misalnya
Karena kita di Unismu kita cari masjid Subulus Salam Unisma Oke, kita ke Masjid Subulus Salam Unisma Makassar. Nah, ini dia. Saya perbesar ya. Ini masjidnya. Betul ya masjidnya ini? Ini kampus Anda? Iya, betul Pak. Nah, ini masjidnya. Bagaimana kita mengetahui arah kiblatnya ini masjid? Nah, makanya saya katakan kita harus ketahui lokasinya dulu, di mana itu masjid berada. Betul ini ya, ini Masjid Subulus Salam ya? Iya, Pak. Oke, sekarang untuk mengetahui arah kiblatnya benar atau salah, ini kita lihat garis yang kita tarik tadi dari Ka'bah itu kita dempetkan pas pada bangunannya. Begini ya. Oke. Nah, kalau dia berdempet seperti ini, berarti arah kiblatnya bagaimana menurut Rindi? Kalau menurut saya itu Pak kurang lebih tepat karena Kurang sudah lebih tepat. kita ukur dari Ka'bah ke masjid kampus kami Subulus Salam itu titik atau garis itu sudah sesuai dengan arah kiblat itu mungkin kalau pendapat saya Pak. Yang lain? Oke, berarti sudah benar ya. Oke, baik. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa Masjid Subulus Salam ini arah kiblatnya sudah sesuai, sudah benar. Baik, kita uji lagi ini aplikasi. Ada rekomendasi masjidnya yang mau dicek? Kita tinggal ganti Pak. lagi di sini. Tinggal ganti di sini masjid apa? Saya Pak Rindi Antika, boleh request Oke, Pak masjid silakan. Syekh Yusuf. Masjid Syekh Yusuf Pak. Yusuf yang mana ini? Masjid Agung atau masjid yang mana? Masjid Agung Pak. Oke. Wah, ini Masjid Agungnya ya. Ini Masjid Agungnya. Nah, ini di Masjid Agung ini kalau kita lihat gambarnya ada sekalian, ada kemelencengan sedikit. Tapi kalau kita lihat dari atas ya, tapi kalau mungkin masuk di masjidnya ini sudah diperbaiki kemarin ya. Sudah diukur juga ini arah kiblatnya, ya. Jadi miring di dalam ini. Ya. Oke, Rindi? Ada yang lain lagi? Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi misalnya ada yang ingin bertanya ke adik sekalian, apakah masjid ini benar atau salah? Atau kurang tepat? Gunakan aplikasi ini saja, download, kemudian penggunaannya simple. Saya ulangi lagi tadi, yang pertama itu tinggal mencari Ka'bah, kemudian gunakan roller ini, kemudian titik di atas Ka'bah, kemudian cari lokasi selanjutnya. Oke? Kalau ada persoalan tadi, ada yang bermasalah arah kiblatnya, ya perlihatkan saja ini. Inilah salah satu kelebihan dari Google Earth ini adalah bisa memperlihatkan secara visual. Oh, ini betul arah kiblat masjid saya. Ini masjid saya. Dia yakin bahwa yang kita ukur ini adalah masjidnya. Beda kalau kita mengatakan oh salah itu, padahal kita tidak memperlihatkan visualisasinya. Nah, untuk pembuktian secara khususnya itu kita biasanya langsung turun di lapangan untuk melakukan proses pengukuran lagi. Ya, pengukuran lewat menggunakan istiwa aini namanya, alat yang digunakan untuk mengukur arah kiblat dengan menggunakan istiwa aini. Baik, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan aplikasi ini? Silakan, saya persilakan sebelum kita selesai. Saya mungkin mau bertanya. Silakan Dek, silakan. Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi langsung saja. Ya Pak, saya mau tanya, kita sudah tahu bahwa banyak cara untuk mengukur arah kiblat, seperti ada kompas, aplikasi yang lain, terus menghitung secara manual. Nah, pertanyaan saya, dibandingkan dengan yang lainnya, untuk aplikasi Google Earth ini sendiri, seberapa jauh tingkat keakuratannya ketika kita mengukur arah kiblat pakai aplikasi ini, dan apakah ada kekurangan tersendiri
ketika kita memakai aplikasi ini. Oke, Saya rasa ya itu, Pak. baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ya, saya jawab dulu yang pertama, apa kelebihan dari aplikasi ini? Kelebihan dari aplikasi ini, ada sekalian, bisa kita lihat sendiri tadi ya, bisa dilihat secara visual. Dan itu bisa memberikan keyakinan kepada orang-orang yang melihat bahwa, oh ini masjid saya. Yang kedua, ini kan kita mengambil dari Ka'bah. Oh Ka'bah itu betul, oh ini Ka'bah, ini gambarnya jelas. Kemudian kita tarik dari Ka'bah ke masjid yang kita ingin ukur, itu jelas memperlihatkan secara visual. Sehingga orang-orang akan yakin bahwasanya, oh betul inilah masjid saya yang harus misalnya apakah ada kekurangan ataukah salah dalam hal pengukuran arah kiblat sebelumnya, ini bisa secara visual bisa terlihat. Namun kita juga harus pahami bahwa Google Earth ini ada koneksi dengan internet. Ya, ini yang harus kita paham. Jadi kalau misalnya Anda di pegunungan yang tidak ada jaringan, ini tidak bisa digunakan. Maka kita bisa gunakan alat-alat yang lain seperti yang disebutkan tadi, ada kompas, ada istiwa ini, ada alat-alat yang alternatif yang lain. Namun terkadang kalau misalnya kita ke luar daerah yang memang tidak ada internetnya, kita memang ambilkan lokasi itu dan kita screenshotkan, ya, memperlihatkan gambarnya. Oh inilah gambarnya dan inilah hasil arah kiblatnya. Sejauh mana akurasi dari arah kiblat arah kiblat Google Earth ini? Sangat akurat tadi sekalian ya, sangat akurat sekali. Seperti saya contohkan tadi Masjid Subulus Salam itu yang sudah diukur, kita bisa lihat oh dia sangat presisi. Ya, sangat akurat. Itu menurut banyak bahkan ada penelitian berkaitan dengan Google Earth ini mengkombinasikan atau mengelaborasi ada istiwa ini, Google Earth, kompas. Ya, ternyata Google Earth ini dengan istiwa ini itu ya sama dalam hal hasil penentuan arah kiblatnya, sama hasilnya. Ya, jadi sangat akurat. Ya, cuman tadi saya katakan kekurangannya itu ya pada wilayah jaringan. Kalau misalnya kita gunakan di lokasi-lokasi yang dataran tinggi yang memang kurang tidak ada jaringan, makanya kita terkadang biasa ambil data-data sebelum turun di lapangan. Baik, ada yang lain? Ada yang lain lagi? Yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada lagi, saya pikir Anda sudah paham adik sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pertemuan kita hari ini. Dan saya harap pekan depan saya berikan tugas ya. Pekan depan saya berikan tugas masing-masing mendownload Google Earth, kemudian mencari lokasi masjidnya masing-masing dan men-screenshot hasil dari penentuan arah kiblat menggunakan Google Earth. Oke, paham ya? Saya ulangi lagi. Silakan download aplikasi Google Earth, kemudian cari lokasinya masing-masing, masjidnya, ya, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, selain dari itu, kalau masih ada yang belum paham, silakan buka YouTube, link YouTube saya, ya, link YouTube saya ada, cari saja penentuan arah kiblat dengan menggunakan Google Earth, itu ada di YouTube saya, Alamsyah Al-Falaki. Itu Anda bisa dapatkan juga penjelasan tentang penentuan arah kiblat itu, ya. Terima kasih. Insya Allah pekan depan saya periksa satu persatu apa hasil dari pengukuran menggunakan Google Earth. Saya pikir cukup untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam hal proses pembelajaran kita. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi tentang tadi tugasnya. Kemudian karena pertemuan ke-8 kita mungkin meet pekan depan ya. Juga sekaligus memeriksa tugas-tugasnya ya. Saya pikir cukup untuk pertemuan kali ini. Ada yang mau lagi berkomentar atau sudah tidak ada lagi? Ya, saya pikir cukup ya. Billahi fissabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.